Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hudaya dengan NIM 1058511010520 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah Prasarana Wilayah, tema Prasarana Transportasi. Adapun standar teknis atau peraturan tentang kriteria dan persyaratan prasarana jaringan jalan. Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Yang pertama, asas, tujuan dan lingkup. Kedua, peran jalan. Ketiga, pengelompokan jalan. Keempat, bagian-bagian jalan. Kelima, wewenang penyelenggaraan jalan. Keenam, larangan. Ketujuh, peran masyarakat. Kedelapan, ketentuan pidana dan kelalaian. Kemudian peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Yang pertama, jalan umum. Yang kedua, sistem jaringan jalan. Ketiga, persyaratan teknis jalan. Keempat, fungsi jalan. Kelima, status jalan. Keenam, kelas jalan. Ketujuh, spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Kedelapan, bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Kesembilan, izin, rekomendasi dan dispensasi. Ke-10, wewenang penyelenggaraan jalan. Ke-11, perubahan fungsi dan status jalan. 12, penyelenggaraan jalan. Ke-13, peran masyarakat. Dan yang ke-14 itu jalan khusus. Kemudian apa sih itu jalan? Adapun definisi jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan rel. Ini menurut Undang-Undang 38 2004 tentang jalan pasal 1 ayat 4. Apa bedanya peranan dan fungsi jalan? Dalam aturan perundang-undangan baru nomor 38 tahun 2004, peran dan fungsi jalan dibedakan. Pasal 5 yang pertama, sebagai bagian prasarana transportasi, mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilham politik, hankam, serta dipergunakan untuk sebesar 2 kemakmuran rakyat. Kedua, sebagai prasarana distribusi barang dan jasa, merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan, menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 7. Sistem jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Kemudian sistem jaringan jalan sekunder, sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Kemudian klasifikasi kelas jalan berdasarkan jalan arteri primer sekunder, jalan kolektor primer sekunder, dan jalan lokal primer sekunder. Yang pertama, jalan arteri primer sekunder. Pertama, arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Kemudian arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder ke-1 atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Kemudian jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan kegiatan lokal. Kemudian kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Kemudian jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antara pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan. Kemudian ada jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. Adapun hasil survei saya, jalan arteri itu di Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Bisa kita lihat pada gambar
Lebar jalan tersebut itu 10 meter masing-masing di sisi kanan dan di sisi kiri. Kemudian ada drainase di sini itu tertutup kiri dan kanan. Kemudian median jalannya itu selebar 1 meter. Kemudian ada jalan kolektor di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Marissa, Kota Makassar. Lebar jalannya itu 12 meter dengan drainase kiri kanan 1 meter. Kemudian ada jalan lokal itu berada di Cendrawasih 3, Kecamatan Marissa, Kota Makassar. Lebar jalannya itu selebar 3 meter, drainasenya 0,5 cm atau setengah meter kiri dan kanan. Nah, bisa kita lihat area peta Jalan Bandang di Kecamatan Kota Makassar itu terhubung dengan Jalan Veteran Utara, kemudian Jalan Jenderal M. Yusuf, kemudian Jalan Gunung Buakareaing. Kemudian di Jalan Cendrawasih itu terhubung dengan Jalan Mapanyuti, kemudian Jalan Dr. Samratulangi, dan Jalan Kakatua. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.